Hai teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kasus pengkhianatan seorang sahabat yang tega berselingkuh dengan suami sahabatnya. Namun, perselingkuhan ini berakhir dengan tragis. Si wanita dibunuh dan yang lebih mengerikan lagi, jasadnya dicor dalam bak mandi yang dilakukan oleh si laki-laki. Faktor apa sih penyebabnya? Yuk kita ke ceritanya. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2018. Fitri Anggraini yang berusia 24 tahun merupakan seorang single parent yang memiliki anak berusia 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhannya dan sang anak, ia bekerja sebagai pemandu karaoke. Dia dan sang anak tinggal di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Ketika hendak bekerja, dia menitipkan sang anak kepada ibunya dan selesai bekerja, barulah ia menjemput sang anak. Fitri memiliki seorang sahabat yang ia kenal pada zaman dia sekolah dulu. Pertemanan mereka sangatlah baik sehingga masih terjalin sampai saat ini, yang bernama Lestari. Suami Lestari bernama Didik Ponco. Kehidupan keluarga Lestari bisa dikatakan tidak berada karena suami Lestari tidak memiliki pekerjaan. Sehingga sebagai seorang sahabat, Fitri sering meminjamkan uang kepada Lestari dan berkunjung ke rumah sahabatnya itu. Fitri yang sering bertemu dengan Didik ternyata menyimpan rasa suka kepada suami sahabatnya itu. Begitu juga dengan Didik yang menyukai sahabat istrinya. Mereka pun akhirnya memiliki hubungan terlarang yang tidak diketahui oleh istri dan sahabatnya itu. Hubungan mereka pun terjalin kurang lebih 4 bulan. Untuk menutupi hubungannya dengan Didik, setiap ia berkunjung ke rumah sahabatnya itu, ia bersikap dingin di hadapan Didik. Begitu juga sebaliknya dengan Didik yang bersikap cuek di hadapan sang istri. Didik yang tidak memiliki pekerjaan ternyata sering meminjam uang kepada Fitri. Fitri pun sering memberikan pinjaman. Namun, kejadian tragis dialami Fitri pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018. Bermula saat Fitri dijemput oleh Didik ke rumahnya untuk melihat kondisi istri Didik yang sedang sakit. Sebagai seorang sahabat, Fitri pun menjenguk sahabatnya yang berada di rumah sakit. Fitri yang dijemput Didik pun diketahui oleh ibunya, dan anaknya pun dititipkan ke rumah ibunya. Ternyata, Didik tidak membawa Fitri ke rumah sakit, malah membawa Fitri ke rumahnya. Di dalam rumah, mereka terjadi pertengkaran lantaran Didik belum mengganti uang yang ia pinjam. Fitri pun melontarkan perkataan yang mengatakan Didik laki-laki tidak bermodal, membuat Didik terbawa emosi. Didik pun kemudian mendorong Fitri hingga tersungkur, kemudian ditindih menggunakan lutut. Tak hanya itu saja, kepala Fitri pun dibenturkan di tepi ranjang dan dijerat menggunakan kain yang berada tak jauh dari ranjang. Fitri pun akhirnya tewas di tangan Didik. Untuk memastikan kematian Fitri, Didik kembali membelit kepala Fitri menggunakan kain dan selanjutnya dibungkus menggunakan plastik. Didik yang merasa panik melihat
kondisi Fitri yang tak bernyawa dan sekujur tubuh membiru, Didik pun langsung mengangkat dan memasukkan tubuh Fitri ke dalam bak mandi. Untuk menutupi perbuatannya, dia pergi keluar rumah untuk membeli semen 1 sak yang dia gunakan mengecor jasad Fitri yang berada di dalam bak mandi. Sebelum dicor, tubuh Fitri terlebih dahulu ditimbun pasir. Selanjutnya, dia melakukan pengecoran sebanyak 2 kali. Setelah kejadian itu, Didik menjemput istrinya yang berada di rumah sakit untuk segera pulang ke rumah. Didik bersikap seperti biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di hadapan istrinya. Setelah beberapa hari kejadian, Didik berpura-pura tidak tahu, membawa istrinya pergi ke rumah Ibu Fitri dan menanyakan di mana keberadaan Fitri. Ibu Fitri pun mengatakan bahwa anaknya tidak ada kabar setelah Didik menjemputnya saat itu. Didik pun mengatakan kepada Ibu Fitri bahwa setelah mengantar Fitri pulang, Fitri bertemu dengan temannya. Setelah pulang dari rumah Ibu Fitri, polisi menangkap Didik atas kasus begal yang ia lakukan di desa Tampingan. Dan kepada polisi, dia juga mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang wanita yang jasadnya dia kubur di dalam bak mandi yang dicor. Setelah pengakuan dari Didik, polisi pun melakukan pengecekan di rumah Didik. Polisi pun berhasil menemukan jasad seorang wanita. Setelah itu dilakukan otopsi, ternyata jasad itu adalah jasad Fitri. Polisi pun mengabarkan pembunuhan Fitri kepada Ibu Fitri dan mengatakan bahwa pembunuh Fitri adalah Didik yang merupakan suami dari sahabat Fitri. Demikian pembahasan kasus kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.